Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali bersama Ibu Saadah untuk materi usaha jasa profesi dan profesionalisme, materi kelas 12 semester 1 mata pelajaran PKWU. Baik, untuk mulai pelajaran kita hari ini, marilah kita bersama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mudahkan dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, adapun tujuan dalam pembelajaran ini yang pertama adalah memahami pengertian usaha jasa profesi dan profesionalisme, yang kedua menyusun perencanaan usaha jasa profesi dan profesionalisme, yang ketiga memproduksi usaha jasa profesi dan profesionalisme berdasarkan dari dukun setempat, berikutnya adalah menentukan harga jual usaha jasa profesi dan profesionalisme. Nah, sebelumnya kita lihat dulu, ini ada gambar tim dokter bedah ya. Ini adalah contoh suatu jasa profesi. Coba kalian buat format 5W1H untuk menggambarkan tentang pertanyaan di foto ini. Oke, lanjut ya. Sekarang apa sih tentang profesi? Profesi dijelaskan dalam KBBI itu adalah sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian, bisa keterampilan, kejuruan, dan sebagainya. Dan istilah profesionalisme itu adalah sebagai mutu, kualitas, dan sikap yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional. Nah, syaratnya untuk dijadikan sebagai profesi yang pertama adalah profesi ini mempelajari suatu bidang ilmu secara khusus. Misalnya montir mobil, guru, dokter itu kan harus ada ilmu khusus ya, tidak bisa orang sembarangan. Yang kedua adalah profesi membutuhkan latihan. Ya, dia harus berlatih menjadi seorang dokter ataupun montir mobil yang handal. Yang ketiga, profesi melibatkan aktivitas atau kegiatan intelektual, misalnya profesi dokter, bidan, dan guru. Berikutnya, profesi membutuhkan persiapan secara matang dan profesional. Jadi, butuh proses ya. Yang kelima, profesi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat umum daripada kepentingan diri pribadi. Jadi lebih bersifat sosial dibandingkan mementingkan diri pribadi ya. Berikutnya, profesi umumnya mempunyai organisasi profesi sesuai dengan bidangnya. Misalnya IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Kalau di guru itu ada PGRI ya, Persatuan Guru Republik Indonesia, dan sebagainya. Nah, usaha jasa profesi dan profesionalisme ini diartikan ada kegiatan yang dilakukan untuk memberikan pelayanan dalam bidang tertentu kepada orang lain yang membutuhkan. Hampir semua ya bidang kehidupan membutuhkan jasa profesi, mulai dari rumah tangga, sarana perkantoran, hingga bidang industri. Misalnya di sini adalah macam-macam usaha jasa profesi. Yang pertama di bidang pertanian. Nah, di bidang pertanian ini kita membutuhkan orang yang memiliki keahlian di bidang pengolahan lahan, baik secara manual maupun cangkul maupun menggunakan alat berat seperti traktor. Nah, hadirnya mesin-mesin ini juga membutuhkan seorang yang ahli dalam menggunakannya. Jika diberikan pada orang bukan ahli, maka ya tidak berguna ya mesin ini. Maka semua ya dan sangat membantu para petani ya untuk mempercepat dan efisiensi proses produksi. Berikutnya di bidang perkebunan. Ya, bidang perkebunan ini dibutuhkan seorang yang handal dalam penanaman, perawatan, perkebunan, pemanenan sampai dan pengolahan hasil perkebunan. Misalnya nih ada di kebun teh ya, bagaimana ibu-ibu yang memetik daun teh di perkebunan teh. Nah, ini ada suatu teknologi ya yang bisa kalian gunakan, bisa praktekkan misalnya dalam bentuk sistem hidroponik ya. Ini tidak kalah baik dengan tanaman yang menggunakan media tanah. Ya, misalnya di sini ya, hidroponik ini dilakukan pada lahan yang kecil dengan hasil maksimal karena menggunakan sistem tanam bertingkat. Medianya hanya membutuhkan bahan polivinil klorida atau PVC, baik berbentuk pipa atau bentuk lainnya. Kalau kalian sering nonton berita ya, selama pandemi ini hidroponik ini banyak dikembangkan. Bahkan ada mahasiswa yang meraup hingga miliaran rupiah dari hasil hidroponik ini. Nah, ini bisa jadi ide kalian selama pandemi, mungkin bisa mengembangkan hidroponik di lahan yang ada di rumah kalian. Nah, di bidang perikanan.
Dan perikanan ini karena kita kaya dengan laut ya, jadi perlu ada inovasi-inovasi yang meningkatkan hasil laut serta meningkatkan kesejahteraan bagi nelayan. Nah, di sini salah satunya profesi yang bisa digunakan adalah profesi dalam pengolahan dari hasil laut, misalnya menjadi juru masak atau chef ya. Nah, ini juga suatu profesi yang dibutuhkan dan juga di bidang perbaikan mesin kapal dan jasa nelayan. Di bidang peternakan, mungkin ada di antara kalian yang sudah mencoba menjadi peternak ya. Nah, di sini bukan hanya peternak saja. Jadi jasa yang bisa digunakan di sini adalah peluang usaha seperti jasa penyuluh peternakan. Nah, mungkin setelah kalian lulus bisa menjadi jurusan ke penyuluh peternakan. Bisa peternakan ayam, bebek, kambing, kerbau, sapi, dan peternakan seperti burung-burung ya, burung kicau, burung hias, kucing, dan jenisnya. Di bidang industri pun sangat banyak jasa profesi yang dibutuhkan. Misalnya akuntan, digital marketing, nah ini ya bisa sangat prospek sekali, desainer, konsultan, banyak sekali ya. Nah, di bidang teknologi informasi sangat dibutuhkan karena masa pandemi ini sangat melejit ya profesi yang dibutuhkan. Misalnya dalam desainer web, animator, editor audio video, teknisi jaringan komputer, desainer database, dan graphic design. Apalagi banyak anak-anak muda sekarang bercita-cita menjadi YouTuber ya sangat butuhkan sebagai konten ya, pengisi konten yang mengedit video, audio video. Oke, selanjutnya adalah bidang otomotif. Ya, di bidang otomotif ini peluang usahanya ada beberapa, misalnya teknisi sepeda motor, teknisi mobil, teknisi roda ban. Alat transportasi yang terus meningkat ya, karena peluang usaha ini sangat menjanjikan. Misalnya jasa perbaikan mesin kendaraan, karena makin tahun ke tahun transportasi di Indonesia ini makin meningkat. Nah, bagaimana kalian merencanakan usaha jasa profesi dan profesionalisme? Nah, ide peluang tadi kalian buat konteksnya sehingga bisa dipertimbangkan dalam potensi yang ada di sekitar kalian. Misalnya ini jasa perbaikan elektronik, jasa perbaikan sepeda motor, jasa perbaikan instalasi listrik, tergantung mana yang dibutuhkan, yang sangat dibutuhkan di daerah kalian masing-masing. Itu menjadi potensi yang besar. Nah, sumber daya yang dibutuhkan ada unsur-unsurnya. Yang pertama men ini orangnya ya, money, uang, material bahannya, mesin, metode, caranya, dan market, pasar ya. Jadi unsur-unsur ini diformalisikan menjadi 6M. Ya, membuat jasa profesi dan profesionalisme terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan usaha jasa profesi, yaitu bidang usaha yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar ya. Sudah saya jelaskan tadi ya. Yang paling dibutuhkan apa, itu yang kita kembangkan. Kemudian kompetensi yang dimiliki oleh pelaku usaha dan modal usaha. Jadi disesuaikan dengan kompetensi yang kita miliki dan modal yang kita miliki juga. Kemudian siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Misalnya jika kalian membuka usaha perbaikan mesin listrik dan perangkat elektronik rumah tangga, maka yang dibutuhkan ya seperti solder, multimeter, tang, bisa tang potong, tang lancip, obeng, bor PCB, dan seterusnya. Jadi alat dan bahan ini kita siapkan sesuai dengan apa usaha yang kita akan buka. Nah, proses usaha jasa profesi dan profesionalisme, langkah-langkah selanjutnya adalah membuat visi misi bisnis yang jelas. Jadi harus jelas ya visi misinya. Percaya diri terhadap usaha yang sedang dijalani. Jadi pede aja walaupun masih modal terbatas. Siapa tahu nanti akan meningkat menjadi usaha yang besar. Kemudian fokus pada bidang bisnis yang digeluti. Fokus yang berikutnya memberikan layanan terbaik pada setiap pelanggan. Jadi pelayanan ini sangat penting. Jika pelanggan puas, maka dia akan kembali lagi untuk menggunakan profesi kita. Berikutnya berusaha untuk selalu meningkatkan kompetensi diri. Jadi jangan terus sungkan untuk selalu belajar, dan terus meningkatkan kompetensi. Untuk penentuan harga jual usaha profesi, jadi ada beberapa faktor yang dipertimbangkan ya untuk tarifnya. Yang pertama, standar minimal biaya jasa pada setiap daerah. Jadi sesuaikan dengan daerah kalian, pasarannya berapa. Yang kedua, harga baku bahan baku atau suku cadang yang dipergunakan. Jadi itu juga dihitung ya.
Tingkat kesulitan pekerjaan mulai dari ringan, sedang, dan rumit, ya disesuaikan. Kalau makin rumit makin tinggi juga tarifnya. Kemudian beberapa pelaku usaha jasa mempertimbangkan sertifikasi kompetensi yang diraih. Biasanya kalau perusahaan besar, kalau kita udah punya sertifikat, dia akan tarifnya lebih tinggi juga. Berikutnya media promosi usaha jasa profesi dan profesionalisme. Bisa promosi langsung ya, promosi langsung dengan upaya mengenalkan dan menawarkan produk usaha jasa melalui pertemuan antar wajah dengan calon konsumen. Misalnya melaksanakan bazar, expo, dan pameran. Promosi tidak langsung yaitu dengan media cetak, media elektronik, dan media digital. Ya, untuk tugas kalian hari ini ya, yang pertama, sebutkan macam-macam usaha jasa profesi dan profesionalisme. Yang kedua, sebutkan apa saja ide dan peluang usaha jasa profesi dan profesionalisme. Yang ketiga, ide apa yang kalian inginkan dalam rangka mengembangkan peluang usaha jasa profesi di daerahmu. Ya, ini tadi ya, dari penjelasan tadi kalian jawab tugas berikut ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.